Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5 kita berjumpa kembali ya dalam pelajaran IPS di tema 1 ini. Eh, kita akan melanjutkan materi. Insya Allah ini adalah materi terakhir IPS yang ada di tema 1. Pada pembelajaran 3, kalau tidak salah ini yang terlihat itu halaman 112 ya di buku tema kalian. Bisa dibuka juga. Lani sangat kagum dengan potensi alam yang ada di wilayah Madura. Pulau Madura masuk dalam provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian, pulau ini terpisah dari kabupaten atau kota lain di Jawa Timur karena Madura adalah pulau sendiri yang ada di Jawa Timur. Untuk melewati Madura itu harus melalui selat atau lautan kecil. Tapi sekarang ada sebuah jembatan yang dibangun untuk menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Madura, namakan jembatan Suramadu. Beberapa kalian mungkin sudah pernah ke sana, nggih. Kondisi Madura yang terpisah ini merupakan gambaran kecil dari wilayah Indonesia yang merupakan negara maritim dan kepulauan, di mana Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan yang terbesar di dunia. Hampir 2/3 wilayahnya merupakan lautan atau sekitar 70% ya. 70% wilayah Indonesia itu berupa lautan. Kemudian meskipun demikian, hal ini bukanlah menjadi penghalang bagi suku-suku yang ada di Indonesia untuk berhubungan ya. Meskipun terpisah tidak menjadi penghalang karena sekarang sudah ada kemajuan teknologi, pelayaran sudah maju, perkapalan sudah maju, transportasi udara sudah sangat maju ya, apalagi komunikasi sudah sangat maju. Baik, ini Indonesia. Indonesia itu dikenal dengan negara kepulauan ya kan. Apa itu negara kepulauan? Negara yang terdiri dari banyak pulau. Kemudian Indonesia juga terdiri mendapat sebutan sebagai negara maritim. Apa artinya? Yaitu negara yang sebagian wilayahnya berupa laut atau perairan, sebagaimana yang kita singgung tentang Pulau Madura tadi. Nah, ini yang ada di buku halaman 143. Ada gambaran pulau-pulau yang ada di negara kita. Ini hanya sebagian kecil saja ya, bahwa negara kita itu terdiri dari pulau-pulau yang seperti ini. Ada catatan yang lebih wajar titik beratkan. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi tersebut mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Jadi kita punya banyak potensi dan itu berguna bagi masyarakat. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan mengakibatkan bervariasi potensi yang dimiliki. Masing-masing memiliki karakteristik. Nah, hal tersebut, keberagaman yang ada di masing-masing pulau, di masing-masing suku itu tidak menjadi penghalang, tidak menjadi pembeda, tapi menjadi pemersatu karena antara satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Kalau boleh saya terangkan sedikit bahwa meskipun kita berbeda-beda pulau, tapi pulau satu dengan yang lain itu saling melengkapi. Misalnya Pulau Kalimantan itu kaya dengan sumber daya alam berupa hutan. Di sana ada potensi berupa kayu ya, kalau di hutan daun-daunan yang berguna untuk berbagai macam industri. Kemudian Pulau Papua itu kaya dengan sumber daya mineralnya ya. Di sana kaya dengan emasnya, tambangnya. Kemudian di belahan pulau yang lain itu juga kaya dengan sumber daya minyaknya. Nah, masing-masing potensi itu saling melengkapi sebagai kekayaan alam bangsa. Jadi pulau mana yang kekurangan kebutuhan kayunya bisa diambilkan dari Kalimantan. Pulau mana yang memerlukan kebutuhan minyak bisa diambilkan dari Pulau Jawa dan sekitar Sumatera. Nah, pulau mana yang membutuhkan emas atau cadangan mineral kekayaan alam yang lainnya bisa diambilkan dari Papua gitu ya.
saling melengkapi. Nah, di halaman 144, kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi. Jadi pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi itu apa? Ada di halaman 144. Nah, ini yang titik beratnya ya di halaman itu. Wilayah yang sangat luas, yang besar, mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun hayati. Misalnya ikan, terumbu karang, dan kekayaan lain seperti wisata bahari, sumber energi minyak dan gas, dan bahan mineral yang seperti Pak Wadar sampaikan tadi. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan sumber daya yang demikian besar ini pasti memberikan kontribusi kepada masyarakat. Apabila itu dikelola dengan baik, kekayaan ikannya dikelola dengan baik, kekayaan wisatanya dikelola dengan baik, pasti akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakatnya. Kalau masyarakatnya itu merasakan manfaatnya, masyarakatnya kemudian sejahtera, maka pasti bangsa juga ikut sejahtera. Kelompok masyarakat yang merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya laut ini adalah masyarakat yang tinggal di sekitar pantai. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Nanti kita cermati lagi. Ini di halaman 145. Kalau ini pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan sosialnya. Saya ini, dan ini di halaman selanjutnya saya perbesar ya, Pak Fajar perbesar ya. Pengaruh geografis terhadap sosial masyarakat itu di buku disampaikan ada 5. Komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun dengan warga asing, karena adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Jadi ketika sudah maju perhubungan lautnya, perhubungan antar pulaunya, maka di situ akan ada komunikasi dengan berbagai orang dari berbagai macam suku ataupun dari berbagai wilayah. Sehingga dengan demikian, nomor 2, ada peleburan, ada pencampuran nilai-nilai antar pulau. Orang Jawa mulai kenal orang Sumatera, orang Madura mulai kenal orang Kalimantan, mulai kenal cara bahasanya, mulai kenal kebiasaannya. Kemudian juga akan muncul macam-macam etnis tertentu, misalnya orang dari Kalimantan lama tinggal di Jawa misalnya, maka di situ lama-lama akan ada perkampungan orang Kalimantan yang ada di Jawa. Di Solo misalnya ada orang-orang dari luar negeri, misalnya ada orang dari Jazirah Arab atau dari Barat misalnya, dari Eropa, kemudian senang tinggal di Indonesia, maka lama-lama dia tinggal di Indonesia sendiri, tapi bisa jadi nanti keluarganya ikut atau teman-temannya ikut, sehingga ada perkampungan sendiri. Adanya perubahan perilaku masyarakat karena nilai perilaku dari daerah lain. Tentu saja kalau kita punya informasi atau kenalan dari tempat lain, sedikit banyak kita akan meniru kebiasaan itu. Sebagai contoh saja, di TV-TV sekarang sudah banyak ini ya, drama atau sinetron atau film dari luar negeri. Tentunya kebiasaan itu akan mempengaruhi kita ya, dari cara bicaranya, dari cara berpakaiannya. Ada yang suka ikut-ikutan. Nah, sebaiknya bagi kita ya harus bisa memilah-memilih ya. Sekiranya itu baik ya nggak apa-apa ditiru, sekiranya itu tidak baik, apalagi kalau bertentangan dengan agama kita, ya jangan ditiru, nggih. Ini yang nomor 5 penting sekali, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Jadi hubungan antar manusia, antar negara, antar wilayah, antar pulau itu pasti membawa dampak
selain negatif juga positif, ada perpindahan ilmu, jadi ada orang pintar bisa menyalurkan ilmunya, dan itu kita rasakan sekarang ya, ada guru atau dosen yang mereka itu berasal dari luar wilayah kita, ada yang tinggal di Solo tapi ternyata guru itu dari pulau lain. Nah, tentunya dia juga membawa informasi dari pulau lain itu, dan bisa kita ambil manfaatnya. Bagaimana perubahan teknologi itu juga terjadi kalau ada orang-orang yang kita kenal, orang-orang baru yang kita kenal, kita pasti akan mendapatkan manfaat-manfaatnya. Tapi kita juga tetap harus hati-hati dengan efek-efek atau pengaruh negatifnya. Nah, jadi Indonesia itu yang tadi kita kenal sebagai negara kepulauan dan kita kenal sebagai negara maritim karena terdiri dari banyak pulau. Disebut negara kepulauan karena sebagian besar wilayahnya berupa laut atau perairan, maka disebut sebagai negara maritim. Indonesia sebagai negara kepulauan itu memiliki dampak atau pengaruh bagi masyarakatnya. Apa itu? Nih, keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antar pulau satu dengan yang lain tidak menjadi pemecah, justru sebagai pemersatu, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ya, yang tadi Pak Fajar ceritakan, kekurangan kayu bisa dari Kalimantan, kekurangan tambang mineral atau emas bisa dari Papua, gitu ya. Nah, Indonesia sebagai negara maritim itu punya dampak terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Tentang sumber daya laut pasti berhubungan berdampak pada kegiatan ekonomi. Kenapa? Karena sumber daya laut itu yang berupa ikan, terumbu karang, wisata bahari, dan mineral itu sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, sangat bernilai ekonomi, sehingga hal itu juga akan memberikan lapangan pekerjaan, nelayan ya, contoh masyarakat pencaharian yang ada di sekitar perairan. Kemudian ada yang budidaya rumput laut, ada yang mengusahakan tambak ikan, ada perusahaan yang mengeksplorasi pertambangan, ada juga yang mengembangkan wisata pantai. Selain itu juga ada kehidupan sosialnya yang terkena pengaruhnya. Apa itu? Ya tadi yang Pak Fajar ceritakan, ada 5 hal yang merupakan pengaruh terhadap kehidupan sosial. Nah, jadi itu yang kita pelajari hari ini tentang dampak geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Nah, setelah ini kalian Pak Fajar minta satu, mencatat kembali file yang Pak Fajar berikan ya lewat WA. Nanti kalian catat kembali di buku tulis. Kemudian yang kedua, mengerjakan soal pilihan ganda yang ada di LKS. Soal-soal IPS yang ada di LKS tema 1 itu kalian kerjakan semuanya sebagai bahan belajar. Karena untuk pertemuan mendatang Pak Fajar akan mengambil nilai dari Google Form yang materinya Pak Fajar ambilkan dari LKS itu. Asal kalian belajar, Pak Fajar yakin bisa, karena soal-soalnya memang dari situ saja, tidak usah ada yang lain-lain agar LKS-nya juga bermanfaat. Begitu ya pertemuan kita IPS ini. Kurang lebihnya Pak Fajar mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.